Izinkan oleh hormat kami untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati tim dari kecamatan, pendamping desa, Pak Babinsa, Binmas, dari PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Pak RT, Pak RW, Ketua BPD dan anggota, Ketua LPM dan anggota, Pak Amil, dan hadirin yang hari ini acara Musrem Bangdes Desa Wanajaya tahun 2024. Alhamdulillah, awal bulan kemarin kita sudah menyelesaikan muskus di dusun 1 dan dusun 2. Untuk dusun 1 kemarin di RT 09 di KRT Halan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan karang taruna. Dan juga di dusun 2 sama kemarin kita mengadakan di rumah Bapak LPM, Bapak Adul, yang sudah selesai juga dilaksanakan. Banyak masukan-masukan yang kami terima pada saat di Musdus. Banyak usulan-usulan yang berupa pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memang berhubungan dengan pemerintahan, baik itu dari segi keagamaan, dari bidang olahraga, dari bidang pembangunan ekonomi. Kebetulan usulan-usulan yang kemarin itu banyak yang memang hadir pada saat diskusi, dan dari kepemudaan juga sama, ada usulan-usulan yang memang khusus di kepemudaan, karena di Desa Wadijaya sendiri ini ada beberapa tim olahraga, Pak Tatang, ada sepak bola, ada beberapa tim, ada voli, beberapa tim, itu semua resmi yang di bawah PSSI dan di bawah PBPSI. Memang kita tercantum secara resmi. Dan juga kegiatan-kegiatan untuk kebudayaan, dan kita juga kebudayaan kita di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbu. Sama kita punya ubruk juga, dan alhamdulillah 3 tahun ke belakang dari pemerintahan desa sudah memberikan perlengkapan untuk kegiatan seni. Kebetulan sudah sering tampil dan ada hasilnya juga, bagi terutama dari Karang Taruna yang sering tampil di beberapa lokasi, yang ada manfaatnya, bisa digunakan dari pembelian dari perlengkapan untuk seni tersebut. Jadi seni Sundaan, pop Sunda, kadang-kadang dangdutan, dan kebetulan punya bakat-bakat yang masih muda yang bisa main gendang juga ada. Terus juga dari segi olahraga, tahun sekarang kita sudah beres-beres lapang sepak bola dan sudah 1/4 untuk jogging track. Mungkin tahun depan diusulkan kembali. Terus juga masih banyak yang memang diusulkan untuk tahun depan, ya nanti akan ada hasil-hasil yang kemarin hasil muskus, dan juga hasil pembangunan tahun 2023. Dari saya mohon maaf Pak Lurah tidak bisa hadir karena beliau tadi di Japri lagi naik tekanan darahnya, masih belum normal, sudah lama, jadi di staf di kriteria tinggi. Jadi kalau nggak bisa hadir, mohon maaf dan sampaikan kepada tim kecamatan, bukan berarti tidak menghormati atau tidak menghargai, memang kondisi yang memang tidak memungkinkan. Mungkin sambutan dari perwakilan pemerintah Desa Wadijaya
sekalian, kita nanti bisa dilihat untuk pembangunan ke depan, dan jika memang ada usulan yang belum silahkan dimasukkan, tetapi memang ada koridornya yang tidak bisa dilakukan dan bisa dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan dari kecamatan yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Udin atau Ibu yang mewakili dari Bapak Camat Jambi Barat. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim monitoring kecamatan. Udah pada kenal Bu Pak sama saya. Kebetulan saya baru pindah ke kecamatan Jambi Barat itu bulan April. Saya diberi amanah dari Bupati menjabat Kasubag Keuangan dan Kepegawaian. Nah, kebetulan tim kita ada dibagi-bagi Pak, ada yang ke Likan Jati, ada Pondesaan BPK, ada yang di Parung Sari. Jadi kebetulan saya yang mewakili dari tim monitoring dari kecamatan. Nanti kalau ketemu sama saya jangan lupa ya Bu, ya Pak. Ya kalau ke kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Emin, kebetulan bapaknya lagi sakit ya, dan kepada Bapak Sekdes yang saya hormati, Kepala Babinsa yang saya hormati, Bapak dari Limas dan pendamping desa yang saya hormati, Ketua BPD dan anggota yang saya hormati, lembaga desa yang ada di Wanajaya dan perangkat desa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mewakili dari tim monitoring, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga apa yang direncanakan dan yang telah terrealisasi dari apa yang Bapak dan Ibu butuhkan dalam pelaksanaan untuk kemajuan Desa Wanajaya. Kami selaku dari tim monitoring mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan rencana-rencana yang Bapak ajukan. Insya Allah apa yang telah terrealisasi bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Wanajaya, dan untuk usulan-usulan tinggal diajukan untuk anggaran tahun 2025. Diharapkan kelanjutan yang tahun 2024 itu belum terrealisasi, diharapkan bisa diajukan lagi Pak Sekdes untuk tahun 2005. Jadi usulan-usulan semuanya bisa tertampung. Nanti kita bertahap untuk pembangunannya. Jadi tidak bisa sekaligus apa yang diajukan dari perangkat desa, apa yang diajukan dari RT, dari kadus, dari lembaga masyarakat terutama Karang Taruna, itu tidak bisa terrealisasi semuanya. Jadi secara bertahap sesuai kemampuan dari dana desa ya Pak ya. Dan itu juga nanti ada bantuan dari luar ya, dari Pokit, dari Dewan, ataupun dari instansi yang terkait yang bisa memenuhi kebutuhan dan usulan-usulan dari masyarakat. Kami juga sebagai dari tim monitoring kecamatan mengharapkan agar selalu terlaksana apa yang diusulkan oleh masyarakat dan dapat terpenuhi. Dan juga dengan diadakannya Musrembang Des, kita tahu nanti apa yang sudah terrealisasi dan apa yang akan diusulkan nanti di tahun 2025. Untuk itu saya berharap kelanjutannya tetap ada untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Wanajaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili tim monitoring. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari tim monitoring kecamatan. Untuk selanjutnya sambutan dari pendamping desa untuk waktu dan tempat yang kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Kepala Desa Wanajaya yang saat ini tidak bisa hadir ya karena sakit, dan kami doakan semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Yang saya hormati Sekdes beserta staf jajarannya gitu, Desa Wanajaya. Yang saya hormati Ketua WPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua LPM beserta anggota, yang saya hormati Babin Kamtibnas dan Babinsa AD ya, yang di Samijaya, dan tak lupa tim monitoring dari kecamatan yang dipimpin oleh Ibu Siti Rodijah ya. Ibu Siti Rodijah. Tak lupa yang saya hormati Ketua MUI Desa Wanajaya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan ibu tim PKK ya, dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa melaksanakan Musrembang Des ya sesuai jadwal gitu ya. Pada dasarnya kalender perencanaan pembangunan ini diawali dari bulan Juni sampai September ya, ada beberapa bulan ya. Itu pertama itu dari bulan Juni itu dengan musdus ya, musdus. Kemudian menurut Permendes nomor 21 tahun 2020 ya, itu dasar acuan kita dalam pelaksanaan Musrembang Des ya, adalah dulu sebelumnya itu Permendagri 114 ya Pak Sekdes. Kemudian karena sekarang ini ada bantuan langsung tunai, ada pencegahan stunting dan kegiatan yang lainnya yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu SDGs atau Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu dalam RPJMDes itu nanti harus dicermati ulang gitu ya untuk penyusunan RKPDes ini, dan juga pagu indikatif ya, kita harus sesuai dengan pagu indikatif bantuan-bantuan transfer dari pemerintah, yaitu untuk dana desa, untuk KDD, untuk DBH, dan bantuan provinsi gitu ya. Itu pencermatan pagu ulang atas hasil kegiatan, atas perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 gitu ya. Jadi pada dasarnya saat ini dalam Musrembang kali ini adalah penetapan rancangan kegiatan ya RKPDes, perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2025 dan penyusunan rancangan kegiatan untuk tahun 2026 ya. Itu rumusan-rumusan yang akan ditetapkan dalam RKPDes tahun 2026. Yang sekarang ini adalah penetapan RKPDes untuk tahun 2025. Nah, penetapan RKPDes ini dicermati ulang nanti pada bulan September ini ditetapkan sebagai APBDes gitu ya. Jadi APBDes anggaran pendapatan belanja desa. Nah, sekali lagi penetapan APBDes ini adalah dari 4 bidang, 4 transfer ya, atau ada tambahan dari dari hibah atau hibah dari luar gitu ya. Terus bisa juga dari PADes. Nah, itu sumber-sumber pendapatan desa yang kemudian nanti dicermati ulang dengan program kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk tahun 2025. Dalam Permendes nomor 21 itu pertama-tama yang ditentukan penyusunan tim RKPDes ya, yang diketuai oleh Sekdes dan wakilnya itu adalah dari BPD, terus sekretaris atau anggota ya dari LPM, kemudian dari perwakilan-perwakilan yang lainnya gitu ya. Itu dalam pembentukan tim perumusan RKPDes. Ya, kemudian dalam penyusunan RKPDes ini ada bidang-bidang kegiatan, yaitu ada 4 bidang kegiatan ya. Yang pertama itu penyelenggaraan pemerintah ya, yang biasa itu anggarannya itu dari ADD itu ya, terus dari DBH juga bisa gitu untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kemudian pelaksanaan pembangunan ya di atas. Nah, ini yang akan saya bahas ini tentang dana desa. Di sini lebih banyak pelaksanaan pembangunan ini dari dana desa. Kalau dari ADD, dari DBH itu tidak bisa untuk pelaksanaan pembangunan. Ya, pelaksanaan pembangunan adalah bagian ya dari program desa gitu ya. Program itu ada 2, program nasional yang di lingkupnya skala desa, dan ada program skala desa khusus gitu, itu kewenangannya ada di pemerintah desa. Nah, program nasional ini apa aja sih gitu ya. Jadi program nasional ini ada pencegahan stunting gitu ya. Terus ketahanan pangan nabati dan hewani gitu ya. Terus BLT itu juga termasuk gitu ya, BLT. Nah, BLT ini minimal 10%, maksimal tuh 25% dari pagu anggaran dana desa gitu ya. Ya, kalau kita atau masyarakat di sini masih banyak yang tidak kebagian BLT gitu ya, itu bisa diambil ya dananya dari dana desa gitu. Nah, kadang-kala ini pun harus ada koordinasi dengan puskesmas gitu ya, sebab penerima BLT ini adalah yang termasuk dalam DTKS Desil 1. Desil 1 apa itu? Miskin bener gitu ya, miskin pisan. Itu Desil 1. Itu dulu ya tahun 2021 ini PLT ini bukan untuk pencegahan kemiskinan ekstrim, tapi untuk COVID gitu ya, untuk mengatasi COVID-19. Nah, sekarang dialihkan BLT-nya ini bukan untuk COVID, tapi untuk kemiskinan ekstrim. Yang kemudian anggaran ini ya dalam RKPDes ini bisa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat ya. Pemberdayaan masyarakat seperti banyak kegiatan-kegiatan dan juga pembinaan kemasyarakatan ya, semacam olahraga juga ya, masuk dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan gitu. Itu 4 bidang yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan desa yang dimasukkan dalam RKPDes gitu. Kemudian sekali lagi ya, dalam perencanaan Musrembang ini harusnya kita punya punya kasih PMD ini tahu program ini ya, jadwalnya gitu dalam kalender 1 tahun itu kapan akan dilaksanakan musdus gitu, melaksanakan musdus, kapan musrembang musdes, musrembang des, dan musrembang kecamatan. Itu biasanya kasih PMD ya, punya kalender kegiatan untuk 1 tahun. Tapi sehubungan di kecamatan kasih PMD belum ada ya. Jadi
ini pun ya untuk instruksi monitoring Musrembang Des ini harusnya dari tanggal ini ya diterima dari ke kecamatan ini dari tanggal 13 bulan Juni gitu ya. Bulan Juli Agustus itu harus sudah menginformasikan, disosialisasikan gitu. Tapi sebelumnya nggak tahu nyangkut di mana ya, yang dari DPMD ini surat dari DPMD untuk monitoring pelaksanaan Musrembang Des ini. Jadi hanya ada inisiatif dari kami dan Kasipom itu untuk melakukan monitoring ya, membuat undangan menyebarkan pelaksanaan Musrembang Des gitu. Jadi hanya inisiatif berdasarkan dari surat Musrembang Des dari desa dari kecamatan lain gitu ya. Di awalnya seperti ini ya, kemarin kami bentuk di kecamatan. Nah, kita punya dasar, tidak ada dasar gitu ya untuk melaksanakan membuat surat pelaksanaan monitoring gitu. Jadi ke kecamatan lain sharing gitu, terus bahwasannya ini suratnya dari DPMD, ya udahlah gitu, kita buat dasar dari DPMD seperti ini, kita buat langsung di-share ke tiap desa. Dan kadang-kala karena tidak ada sosialisasi sehingga ada beberapa desa pelaksanaan Musrembang Desnya ini diundur ya, tidak sesuai jadwal ya, semacam Wanasari, terus Desa Karangligar itu diundur gitu ya. Jadi pelaksanaan Musrembang tidak hari kemarin gitu, jadi minggu depannya lagi gitu ya. Itu pun harusnya ada pemberitahuan ke pemerintah kecamatan gitu. Jadi tidak ada. Iya kemarin. Ya mungkin hanya kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan ya silakan langsung japri aja ya tentang keuangan ya, tentang dana desa ya, terutama saya fokusnya ke dana desa ya, peruntukannya. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sambutan di Babinsa balik tentang pembangunan yaitu pembacaan hasil musdus dari kedua dusun oleh Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yaitu Bapak Sekdes Desa Wanajaya untuk waktu dan tempatnya. Mohon siap Pak, menggalanjut Punten Pak Mahna menuju sibuk sambil jadwal tentrok kalau KPU kalasan Bapak John bernama Aina Ayat tapi mikir apa di Meku. Jadi hari ini pada tanggal 28 ini, tahun kemarin tanggal 27. Kalau tahun kemarin kita undur jadwal dimundur, tetapi kami tidak berada. Jadi karena memang sudah ada jadwal dari desa kegiatan ke Bandung, dan hari itu diundur seminggu kemudian. Kalau kami nggak mau bikin kecamatan kelimpungan gitu, begitu datang ternyata nggak ada, karena nggak ada pemberitahuan. Tapi kemarin Bu Omah telepon, Pak jadi nggak jadi, karena ada pemberitahuan pengunduran, jual aja tetap jalan gitu. Tahun kemarin juga saya nggak hadir, mohon ada tugas dari dinas, yang hadirnya ya Pak No dan yang lainnya. Kalau ada kegiatan kadang terus saya nggak bisa mewakili gitu. Kalau harus nggak bisa. Lanjut saja untuk pembangunan tahun kemarin ya. Ada Pak Abbas yang kemarin sudah dilaksanakan, sudah hampir rampung, bukan hampir rampung ya, karena yang DBH sekarang dan Banprop belum turun. Ini untuk tahun kemarin
Hotmik dan Rawasadan Jatimulya itu sudah dilaksanakan. Terus jalan desa sekolah Lapang Poli yang Tanggul ya, yang dari RT 01 ke RT 02, dan itu masih ada sisa dan diajukan kembali tahun sekarang. Terus Jaling Akum Nadi yang di Pasir Comcot SD 03 sudah dilaksanakan juga. Japak Atih Udin yang di sini belakang rumah Pak Abbas sudah selesai juga. Terus turap untuk ketahanan pangan Cibuntu di RT 08 itu Lapang Poli yang keliling pinggiran sawah itu maksudnya ke ketahanan pangan. Terus Jaling Haji Waya Bah Anjuk yang di RT 04 sama sudah selesai. Terus perbaikan lapang sepak bola, dan alhamdulillah pertengahan bulan kemarin kita sudah melaksanakan rehab lapang bola. Memang karena anggarannya belum memadai Pak Tatang, yang mudah-mudahan nanti 2025 Bupati ada, terus Gubernur kita bisa mengajukan, karena kalau kami bukan hanya mengajukan itu ke dari desa saja, kita kejar sampai ke kementerian, tapi alhamdulillah turun kalau kita mau gitu. Kebetulan Manajaya walaupun desa yang paling ujung ke Jawa Barat, tapi kami suka mengejar ke pusat atau ke provinsi, dan memang sudah ada bantuan dari pusat dan provinsi. Terus juga rehab posyandu yang 08 sudah beres, dan posyandu juga ini sama sudah beres juga atapnya. Bantuan pendidikan PKBM ya, PKBM kita ada PKBM Bunga Bangsa yang dikepalai Bapak Dohim, dan kita juga ada anggaran dari desa untuk pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya untuk insentif PAUD saja bukan, tapi pembangunan juga ada untuk pendidikan. Terus stunting sama sudah terrealisasi, meja rapat sudah terrealisasi, meja dan kursi kerja sudah terrealisasi, dan laptop sarana-prasarana lemari ini juga sudah terrealisasi. Jadi hanya tinggal beberapa memang yang anggarannya belum turun dari DBH maupun dari bantuan provinsi. Nanti ke depan tinggal melaksanakan apa yang memang sudah direncanakan. Untuk 2025 hasil dari Muskus Dusun 2 ya. Ini kemarin kalau memang nanti dari perwakilan Dusun 2 belum ada ketinggalan nih, bisa sekarang dimasukkan. Nanti Pak Abbas akan menulis tangan dulu, nanti tinggal dimasukkan lagi. Ini untuk Dusun 1 ya, Dusun 1 Japak, Pelat Kobak, batas desa sama Wanakerta sudah dimasukkan ke usulan. Sambungan jalan lingkungan sekolah Mas Roni di RT 01 juga yang kemarin belum terrealisasi. Terus pemberesan tanggul Rawasadang Gang Mani ke Mean, penerangan jalan yang Padang 01, penerangan jalan Pak Acin, penerangan jalan Pak Koyin, penerangan jalan Mamani, Japak, Maundong yang RT 02 ya Pak RT Maundong. Terus Jaring Pak Amo sama Gainase Gang Maundong, Jaring Gang Atang Lurah Komar. Kebetulan alhamdulillah Pak Atang ada nggak ya? Bu Haji kemarin diundang nggak Pak Atang? Baju dari diundang. Jadi Pak Atang ini merupakan tokoh masyarakat. Alhamdulillah beliau menghibahkan tanahnya untuk jalan yang lumayan luas, lebar 2,20 meter, ada berapa meter Pak kemarin? 200 lebih Pak. Kalau kita hitungkan rupiah mungkin ratusan juta juga ya. Tapi alhamdulillah warga di situ menghibahkan tanahnya untuk kepentingan jalan. Harusnya kalau ada Pak Atang ini apresiasi banget Pak Atang di RT 02. Dan sekarang sudah pengerasan, tinggal pengecoran tahun sekarang. Dan juga ada Japak yang Pak Samad, Jaring sambungan lapang poli yang kemarin belum beres, kita masukkan lagi tahun sekarang. PJU Gang Cumuy Pak Samad, saluran Gang Mawar yang Pasir Comcot RT 0302,
ini tahap dusun 2 ya. Terus juga saluran gang melati jalan depan Pak Acep, yang ini kebetulan dulu Pak Acep ada ya. Dulu itu nggak boleh itu mau dicor, itu sudah masukan berkali-kali. Sekarang alhamdulillah masyarakat silahkan dicor, bisa tahun sekarang mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jaling turap dari Pak Ahmad Dasep, jadi di belakang ya, itu di belakang kebetulan posisi kontur tanahnya terasering, dan kita akan masukkan juga pengajuan. Terus jaling gang Cokro 5 yang lama RT 03, drainase Pak Acep dan AIE yang dari atas ya, yang dari Kampung Baru ke bawah sama kita ajukan juga. Jaling Atem sama 03, pedangan Jalan TPU Sirnaraga, pengadaan tempat sampah pada 03, jaling Kesih Barnas, turap Kesih Barnas, japak gang Randong, drainase gang Randon, drainase gang Ohan yang 04, japak Haji Danuyati, japak lagi Emin 4, ini kebetulan di 04 banyak juga, yang 05 ini ada jaling Barnas Wawan, jaling Aos Wajan, gang Karman yang 05 kayaknya ya, yang kebetulan yang sambungan di Pak Emin itu ya, belum tahun sekarang diajukan. Japak gang Pacin Musola sama tahun sekarang udah masuk ke ajuan. Japak gang Yani, penerangan jalan, drainase wakil usaha ke PT yang di belakang berarti ya, belum beres. Jalan desa gang OP Kasem tahun sekarang dimasukkan. Drainase Rohman Rani Karadak PT 06, japak gang Tasuk Maani, japak gang Warteg Makasi, jaling Warung Bubur Bah Aden, drainase saluran Kasman. Jadi memang banyak yang diajukan dari 06. Terus drainase Irahma Ilot, terus ke atas, terus di Cibuntu yang 08, lapang bola ya, perbaikan khusus untuk ajuan dari Kota Jaya dari Karang Taruna. Jogging track juga di Kota Jaya, pembangunan lapang poli yang memang yang belum diperbaiki. Terus pembangunan lapang badminton yang 08, ada juga ajuan jaling Samin Samarila. Terus ke bawah, terus drainase Yudit Samin Waud, terus ke bawah. Turap Aceh Calil 08, drainase dari Khotib kontrakan, drainase Yudit Nangkin Jaya, terus jembatan di RT 10, terus pembangunan posyandu di Cisadane. Itu ada masukan-masukan dari tiap RT, dan masih banyak lagi yang memang nanti akan dimasukkan, bukan hanya ke desa dari DBH. Kemarin yang banyak itu khususnya tiap RT harus punya itu Pak Tatang apa? Speaker portable buat acara tahlilan, terus buat musyawarah warga RT. Kita mengajukan 10 speaker portable yang bisa dicas, dan juga kita masukkan kursinya juga. Kita tiap RT untuk kursi musyawarah itu 50 kursi sesuai dengan ajuan-ajuan tiap RT, karena kalau sekarang kalau mau tahlilan mereka cari kursi susah, untuk cari speaker portable juga harus nyari-nyari dulu atau nyewa gitu. Tapi mudah-mudahan tahun depan bisa kita realisasikan. Dan juga banyak juga nih pembangunan kayak
aspirasi untuk keagamaan PHBI tetap kita ajukan anggaran, tapi memang kalau dari pembangunan seperti musola, seperti pembangunan sarana madrasah itu tidak bisa dilakukan ya berarti karena tidak ada pagunya, tidak ada aturannya. Jadi bisa nanti kami bantu ke aspirasi dari dewan atau dari provinsi atau dari pusat. Kebetulan beberapa tahun kebelakang sudah dibangun dari dewan juga yang pengajiannya Kang Nanang, dan kemarin juga sudah disurvei juga musolanya Bapak Ustadz Damiri ya, Ketua MUI, sudah di PUPR gitu. Kalau di desa tidak bisa di-cover ya tetap kami berjuang supaya bisa dimasukkan ke bantuan dari pemerintah yang sifatnya sebenarnya sudah disurvei, yang sudah dibangun juga. Jadi jangan merasa oh itu dimasukkan ke dana desa, tidak seperti itu. Yang penting kita bisa masukkan ke anggaran yang lain, yang kayak tadi kayak aspirasi ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan biasanya kalau sudah disurvei tidak lama pasti akan diperbaiki kalau PUPR sudah turun. Terus lagi untuk tadi Pak Tatang bilang apa, ketahanan pangan. Kebetulan kita ada juga nih tahun sekarang penambahan yang datang Biwud untuk Desa Wanajaya, karena alhamdulillah Bapak dan pendamping desa Wanajaya sekarang satu-satunya desa di Kecamatan Jambe Barat sudah meraih kasta tinggi ya Bapak, sudah mandiri. Jadi di Kabupaten Karawang cuma ada berapa kemarin? 57 ya? 57 desa se-Kabupaten Karawang tahun sekarang masuk ke kategori mandiri. Dan kita dapat reward, alhamdulillah dapat reward yang lumayan nilainya, tetapi bukan uang tersebut ada pakunya juga. Nggak bisa kita bebas dapat reward itu berapa ratus juta dapat reward dari kementerian tambahan, tapi kita tidak bisa menggunakan uang itu semaunya kita, tetap ada aturannya. Kayak ketahanan pangan harus masuk, PPLT harus masuk, yang lainnya baru menyesuaikan. Kebetulan Yesus nih Pak Wakil lain ada nggak? Kira-kira butuh nggak semprotan? Butuh. Nanti kita masukkan ketahanan pangan, mudah-mudahan tahun sekarang datang ya, yang 20%. Nanti Pak Wakil sebagai ketua Gapoktan koordinator kecamatan Desa Wanajaya minta didata berapa yang butuh, atau alkon ada nggak? Alkon butuh alkon bisa kering ya. Nah, berarti Pak Abbas nih semprotan, pompa semprotan, alkon, apalagi Pak kebetulan ini agak besar juga nih. Makanya apa mah? Reward itu uang reward. Uang reward itu hanya untuk Jambe Barat cuma 3 ya. 3 desa. Mesin rumput. Mesin rumput atas masuk. Hah, bisa. Sawahnya nggak ada. Hah? Sudah. Kita punya 6. Genset bisa kita masukkan. Sebenarnya genset sudah ada, Wanajaya itu udah punya, kita udah beli, tapi nggak tahu Pak dia atau gimana nyimpen itu. Hah? Oh ada. Enggak, kalau dulu karena saya dulu belum masuk, kalau sekarang mah saya ketat. Semua barang-barang Desa Wanajaya tidak boleh keluar. Ada di ruang arsip, ada di gudang, bisa dicek, aman. Nggak boleh dipinjam di uang keluar, wajib pakai di desa. Ada buka motor, mangga tinggal ke desa, tinggal nyemprotin, aja steam oke. Kalau mobilnya bersih, alat paku mobil komplit di Wanajaya. Bisa mobilnya lelebuan lebetna, ayah. Oke, anu eta tadi udah masuk ke jasa bisa nggak?
fasilitas umum itu bisa dulu ayah ketahanan pangan Pak. Berarti untuk tahun depan masuk ke DPH. Kalau reward sekarang, yang jelas yang reward sekarang paling tadi tuh yang Pak Ayun sebutan ketahanan pangan. Kira-kira butuh apa lagi ketahanan pangan biar bisa masuk? Itu baru tadi ya mesin apa? Pompa sama alpon 2. Mesin robot nanti dimasukkan ke mesin pompa juga pasti banyak nih yang butuh. Ya. Kalau uang nggak bisa. Kalau uang bisa dipakai beli nasi kan? Bisa paling untuk tadi untuk ketahanan pangan kayak perlengkapan ibu-ibu bikin kue kayak itu bisa. Nanti bisa. Bu Sari dari Pak RT Rusman bisa kita dan alhamdulillah kita punya binaan dari Dinas Pertanian di spesial. Kita dapat bantuan semua perlengkapan alat masak dari Dinas Pertanian, bukan Disperindak tapi malah dari Dinas Pertanian. Kita sudah kerjasama dengan ILI dan alhamdulillah produknya itu seminggu sekali dikirim warga RT 01 Bajali ya. Alhamdulillah sudah masuk kerjasama, sudah mendapatkan profit dan alhamdulillah kadang-kadang sudah ngirim ke desa. Pak ini alhamdulillah dapat kerjasamanya lancar. Ini kalau nyobain sudah kirim Bu tadi. Ya, alhamdulillah dan itu juga binaan kita dan kita mengajukan ke Dinas Pertanian juga alhamdulillah dapat. Dan juga tahun depan itu kampung KB ya. Kampung KB ada ya? Apa masuk sekarang bisa nggak Pak Tatang? Itu untuk stunting kampung KB. Kampung KB ya. Nah, berarti bisa tahun sekarang kampung KB ya ke anggaran reward itu ke stunting. Terus yang satu lagi stunting sama yang besar itu cuma 25%. BLT ya? BLT. Oh iya. Untuk BLT ini Pak RT harus nanya ke puskesmas yang ada di DTKS karena ini reward itu ada buat BLT, kita harus ada. Lumayan juga jumlahnya. Nanti Pak RT bisa komunikasi lah dengan saya yang kebetulan saya ketua puskesmas ya, jadi nanti ngobrol. Nanti siapa aja yang memang masuk kategori ekstrim tapi dengan syarat ada di DTKS ya benar. Kalau tidak ada kita harus pengajuan dulu DTKS-nya. Padahal nanti kalau nggak ada reward nyariin dulu. Kayak kemarin ya kita orangnya di Lampung padahal udah di Wanajaya. Iya jadi DTKS masih di Lampung alamatnya, padahal KTP udah Wanajaya belum pindah gitu. Jadi Pak Tatang akhirnya ganti sama istrinya ya Bang. Nah, jadi gitu. Terus selain kampung KB Bu Bidan nggak ada sih ya. Apa teh? Enggak, maksudnya dari Posyandu untuk bahas stunting apa kira-kira yang diperlukan untuk tahun sekarang ini dari reward ini. Oh nanti tinggal komunikasi aja lah apa mungkin bisa mungkin ada masukan-masukan yang lain kita komunikasi saja lah. Kita kalau memang nanti pertanyaan yang kurang ya bisa dimasukkan, nanti tinggal komunikasi dengan kami, dengan Pak Abbas dari masyarakat dikumpulkan dulu, jangan lewat nanti musrenbang ya Bu. Musrenbang apa Bu? Kecamatan. Biar nanti kami ada usulan bisa masuk, jangan sampai sudah musrenbang usulan dimasukkan, akhirnya kan tidak masuk. Iya, kami kan nunggu juga. Iya. Nanti juga yang usulan-usulan ini kalau memang nanti tidak di-cover, tidak bisa di-cover ya tetap berlanjut ke tahun depan berikutnya gitu supaya bisa di-cover semua. Dan sekarang juga yang memang sudah ada jalur kemarin tol sementara di cancel dulu
untuk pembangunannya karena nanti takut kena gitu, takut kena jalan, jadi di cancel dulu, jadi dipindah ke tempat yang lain. Ada usulan yang lain barangkali dari Karang Taruna? Cukup dari tokoh masyarakat atau yang mau mangga? Buat ampli itu pengeras suara di musola bisa nggak? Bukan buat telepon. Kalau ampli dari sekarang nggak bisa dari dana desa karena reward itu dari dana desa. Tapi kalau tahun depan bisa untuk yang tadi dibilang yang 10 RT minta apa? Speaker aktif tiap RT sama kursi tiap RT 50 buat musyawarah. Jadi nanti di RT Paubon di sana ada dikasih ampli buat musyawarah, ada bukan ampli ya, speaker aktif dan kursinya juga ada 50. Nanti paling di DPH untuk speaker amplifier ya buat musola. Karena musola itu tidak bisa didanai dari DPH, dari Banpro, dari dana desa tidak bisa, tetapi diajukan ke aspirasi. Seperti sekarang musola nih sudah dikontrol ke UPR ya karena kita mengajukan ke aspirasi. Ya, alhamdulillah kan sekarang udah. Jadi dan termasuk tokoh masyarakat, Bapak Rosadi juga sering lah. Kebetulan banyak rekan-rekan di Dewan dan sering juga melek rekan-rekan di Dewan, banyak bantuan dari aspirasi seperti lampu, seperti bantuan musola, banyaklah yang dirasakan oleh kita. Ada lagi masukan, pertanyaan? Boleh Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kata Dayana, punten. Kerja satu kami nama Atona, sampai lupa kata Dayana, kami diterima kalau kantin. Abdi selaku masyarakat desa Manadaya yang pertama ucapkan satu nuhun. Tahun ayeuna diangkat, dilibatkan, diundang jadi peserta Musrembang Desa Wanajaya. Karena setelah 4 tahun ternyata buka tidak uleman atau kerugi atau kemana. Alhamdulillah dan ayeuna biasa hadir. Adapun yang ingin saya sampaikan, yang pertama apresiasi atas pemerintahan Desa Wanajaya bagaimana yang disampaikan Kak Dedes tentang program yang sudah terrealisasi di dalam APBD tahun 2024 ini maupun rencana anggaran pembangunan untuk tahun 2025. Saya ingin menyampaikan kembali kaitan dengan hal-hal atau program-program yang bukan hanya di-cover oleh pemerintahan Desa Wanajaya, tetapi ada hal lain mungkin yang harus bersama-sama dengan pemerintah kecamatan diusulkan. Yang pertama, jalan antar desa Cibuntu ke Cicadas yang belum tuntas. Karena itu jalan sangat strategis, signifikan, sangat diperlukan, apalagi sekarang mobilisasi yang sangat luar biasa. Transportasi lewat Cibuntu ke Cicadas hanya tinggal berapa ratus meter saja itu. Bahkan sebagian sudah ada pengerasan dan pengecoran, sehingga tindak lanjut ini harus dibahas kembali bagaimana, apakah memang seperti biasa disampaikan melalui aspirasi ataupun kita ajukan langsung ke PUPR melalui Musrembang Kecamatan, dan saya mohon diusulkan di sini. Karena itu jalan adalah jalan antar desa dan merupakan jalan perbatasan juga, kiri kanan jalan itu di antara Desa Wanajaya dan Wanakerta. Tolong mohon disegerakan karena mobilisasi transportasi sekarang sangat luar biasa yang lewat Cibuntu. Karena jalan yang ada sekarang itu adalah jalan tanah masyarakat saja itu dulu. Yang ada yang ekor atas inisiatif Desa Wanakerta itu tanah milik masyarakat yang dibuat sementara karena jalan desa utama itu rusak parah pada saat itu, ya tidak bisa digunakan lagi. Pada zaman Lurah Emin ini mulai disusun, dibentuk kembali jalan pertama itu, jalan awal. Oleh karenanya ya mohon ada tindak lanjut pertama
untuk itu saya pikir tidak bisa diatasi oleh Desa Wanajaya, harus dengan Wanakerta dan kecamatan sebagai fasilitatornya untuk mengajukan baik melalui Pemda atau PUPR maupun aspirasi dewan. Yang kedua, kaitan dengan saluran irigasi antara pintu Cibeet ke Wanasari. Selama ini sangat bukan hanya dangkal lagi, sudah hampir naik ke permukaan itu lumpur. Satu-satunya yang harus diajukan, kemarin memang saya waktu demo pertama saya sudah komunikasi, tetapi itu sangat, kalau nggak didorong, saya minta ke PJT 2 maupun ke BBWE, sebenarnya ya saling sedek lah kalau cari bahasa orang antara BBWE dan PJT 2. Oleh karenanya saya berharap ini dimasukkan di dalam, diawali dengan Puslembang Desa sekarang, Desa Wanajaya, kemudian dibahas di Puslembang Kecamatan, supaya ada percepatan normalisasi irigasi tersier dari Kalimalang, karena airnya itu selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Wanajaya. Kalau itu nggak seperti sekarang, air Cibeet surut, itu air tidak mengalir, dan mulai Kali Gandu ke sana itu nggak bisa untuk mendapatkan air untuk MCK itu, mandi cuci dan sebagainya, karena semuanya ngambil dari situ, mulai Wanajaya RT 01, 02, Rawasadang ke sana gitu ya. Itu terutama ini mohon diajukan normalisasi sekali, walaupun itu adalah ranah PJT 2 atau BBWE, tetapi dua belah pihak ini selama ini selalu saling sikut gitu saya perhatikan. Karena saya pengalaman kemarin saya minta buka pintu Cibeet aja waktu hitam sama limbah, saya sampai minta telepon langsung sama pimpinan dari dari Jasa Tirta, kemudian dari itu ke kantor pusat Jakarta, baru dapat bisa buka pintu karena air yang Cibeet itu sudah sangat tercurah, sangat tercampur terkontaminasi limbah perusahaan. Itu dua mohon diajukan. Yang ketiga, yang tak kalah penting, 4 tahun yang lalu di forum seperti ini saya sudah sampaikan. Juga saya ingin menanyakan bahwa Desa Wanajaya ini punya serpihan sisa lebih tanah di antara kawasan, di mana yang satu sisi, satu bidang tanah antara PT Pertiwi Lestari dengan PT THA dengan PT Transhexa Karawang, itu ada tanah 3.000 lebih, dianggap saja 3.000, itu sisa lebih ukuran HGB, itu sudah mutlak, tidak bersengketa, dan tidak ada yang mengklaim, karena di antara pagar PT Pertiwi Lestari dan perbatasan HGB PT PHK Transhexa Karawang. Nah itu sekitar 3.000 meter di sekitar di ujung Kali Citutul. Itu mohon mau di SKD-kan mau apa itu supaya menjadi aset Desa Wanajaya. Saya pernah menyampaikan di forum ini, mungkin BPD LPN juga pernah mendengar saya menyampaikan itu, mohon segera ditindaklanjuti karena sayang. Yang kedua, kurang lebih 800 meter di selatan sama perbatasan antara PT Pertiwi Lestari dengan PT Transhexa dengan ini sama kawasan KSIC juga. Ya itu kurang lebih 800 meter. Sama-sama PT Garindra dan Jalan Desa. Yang kebetulan 500 meter mungkin masih ada garapan masyarakat, itu ibu-ibu yang menggarap yang 500 meter. Nah, yang 300 meternya adalah jalan desa yang tidak diklaim oleh dua PT, dan itu sama, tidak ada klaim dari perusahaan manapun karena di luar pagar. Nah ini mohon untuk pemerintah desa segera ditindaklanjuti, karena kalau tidak ada secuil pun apapun itu akan tidak membuat bisa saja nanti dipakai sama perusahaan, tidak ada yang tahu. Apalagi ya kebetulan saya pada saat pengukuran dulu saya ikut hadir penetapan 216 hektar PT KSIC ini yang sekarang itu adalah sisa lebih dari ukuran 3.000 per 800 meter. Itu mohon segera ditindaklanjuti
untuk di SKD kan paling tidak sebagai akses Desa Wanajaya, dan saya siap untuk menentukan atau melihat menjadi penunjuk batas dan lainnya, dan tidak ada sengketa dari kedua belah PT itu. Ya mohon itu, karena itu saya sampaikan 4 tahun yang lalu di ruangan ini, di forum juga sama, sampai sejauh mana penanganannya. Kemudian khusus bagi 03 yang tadi belum tercover Pak Sekdes, jalan yang menuju Astana RT 03 mobilisasi juga sangat banyak. Jalan sudah disor oleh desa, tetapi saluran airnya kalau hujan sangat gede banget. Bahkan sekarang ini sudah masuk kolong coran, itu air itu udah bolong sekitar 2-30 cm ke dalam coran, itu bekas pembuangan air terbawa air gitu ya. Oleh karenanya saya mengajukan untuk RT 03 Jalan Haji Nai itu dibuatkan turap ataupun box cover untuk sebagai pembuangan air untuk menghindari erosi tanah di bawah jalan yang lebih luas lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan usulkan. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosadi, tokoh masyarakat yang memang 2 tahun kemarin waktu COVID kita tidak mengadakan musrembang, memang dari sana tidak ada, tidak boleh kumpul-kumpul, hampir 3 tahunan ya Pak ya, tidak ada itu, makanya diawali tahun kemarin adalah ini. Tadi usulan memang KRT-nya belum masuk nih. Dari belakang dulu saya KRT RW ada nggak? Itu memang benar itu belum dimasukkan. Kebetulan kita waktu muslis juga tidak ada KRT RW. Jadi mohon. Nah berarti akhirnya masuk ke DAI, kita masukkan lagi yang Yudit ya dengan Erwin. Nanti Pak saja mohon dibantu diukur itu berapa panjangnya, karena kalau Yudit mungkin lebih cepat, dan untuk tidak menggerus air masuk ke bawah coran. Terus tadi juga yang mengenai saluran irigasi kan, memang PJT ini termasuk yang saling tunjuk terus. Kita sudah mengajukan beberapa kali, bahkan dari Wanasari juga sampai Beko sendiri kalau WK menggali karena di pumpnya ngambil dari sana, dan Wanajaya juga punya pump 2, 3 pump di 4 pump di Wanajaya yang dikelola sama Desa 1 sama Bumdes Pak RT Obleng, yang 1 kebetulan di RT 02 kita kemarin pengajuan ke luar negeri ke AWS sudah berjalan juga. Memang kendalanya di airnya juga ini. Kemarin kering ya kita nggak bisa nyedot. Untung masih ada gliko nyedot air, kita bisa nyedot dari sana. Jadi nanti kami akan mengajukan kembali lewat surat kembali tiap tahun mungkin, termasuk itu Kang, jalan yang ke Bedung Cibeeng. Kita tiap tahun itu mengajukan ke PUPR, ke Bupati, bahkan tembusan ke Dewan semua, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Mungkin akan bisa di kelek-kelek lah ke sana. Jalan Bedung Cibeeng itu hancurnya benar yang Wanajaya. Kalau ke Pasir lagi udah bagus, Wanajaya kan depannya APF ke sana itu benar-benar hancur. Kita tiap tahun mengajukan, pas saja mengajukan tiap tahun berapa pas saja. Pokoknya tiap tahun lah kita mengajukan. Pak Emang juga sama menggunakan surat juga. Kadang kok itu dibangun dari desa nggak bisa, itu jalan daerah nggak bisa gitu. Jadi tetap walaupun tidak bisa, kami tidak pernah bosan untuk mengajukan surat. Dan tahun sekarang kita ajukan 2 kali lah aja. Sudah. Jalan itu setahu akan dulu karena waktu pengeboran belum berhasil,
memang statusnya sama sebagai status jalan PJT 2. Jadi anggarannya harus anggaran provinsi. Kalaupun dari PUPR mengerjakan jalan itu kewenangannya provinsi juga sama anggarannya dari provinsi. Tetapi hanya jalan yang sekarang dari Jati Iya, ke Kobak Biru. Iya. Itu statusnya sama gitu. Yang di anggarannya dengan provinsi, yang dijanjikan dengan anggaran kabupaten. Ya mungkin nanti akan bisa bantu kami juga ya Kang. Ya bisa goal itu ke provinsi. Kebetulan punya Dewan WR, mudah-mudahan bisa. Kebetulan ada Dewan Provinsi di kita. Itu yang mengenai irigasi. Dan untuk jalan perbatasan Wanakerta Wanajaya, jalan desa, alhamdulillah tiap tahun dibangun. Dan tiap tahun pun kami mengirim surat. Dan tahun kemarin dicor selesai 50 meter. Kita pengerasan itu mau 3 tahun kan. Kita dosa dulu bareng-bareng nih Wanajaya Wanakerta sudah beres. Tahun berikutnya pengerasan 2 tahun pengerasan itu beresnya. Jadi sedikit-sedikit. Nah setelah beres pengerasan kita ajukan lagi pengecoran baru 50 meter. Benar nggak Pak Mang ya? 50 meter ya. Masih ada sisa 200 meter lagi. Masih panjang. Jadi tahun depan mungkin dicor lagi gitu. Tapi alhamdulillah tiap tahun memang ada progres. Cuman progresnya sepotong-sepotong terus, nggak pernah diselesaikan finish gitu. Padahal jalan tersebut tadi menurut Akang bilang bahwa itu melewati tanah warga, emang benar karena itu sempat mau ditutup sama warga karena emang milik mereka gitu lahan tersebut. Tapi nggak jadi karena ya susah juga karena ke rumah-rumahnya masyarakat juga di sana. Tapi tiap tahun pasti kita ajukan itu, mudah-mudahan tahun depan realisasi juga. Kalau bisa sih selesai gitu, nggak bertahun 50 meter, tahun 50 meter jadi lama gitu. Terus yang mengenai tadi tanah yang semplekan ya, sisa lebih ukuran, nanti kita musyawarah akan BPD, LPM, kita rebut, kita ke lapangan, nanti suratnya seperti apa supaya kita tidak menyalahi aturan. Kita yang lebih tahu di bidang pertanahan. Memang dulu juga pernah ngobrol juga secara pribadi di ruangan Pak Lurah, cuman dari Pak Lurah belum ada yang tanggapan cuman belum terrealisasi. Tapi mudah-mudahan kita nanti duduk bareng supaya tanah tersebut masuk ke aset desa, nanti bisa digunakan atau bisa bareng-bareng dengan pemerintahan, dengan Pak Lurah, dengan BPD, dengan LPM, dengan tokoh masyarakat, dengan bukti-bukti yang jelas gitu. Karena dari segi pertanahan memang satu-satunya di Desa Wanajaya yang dulu mengurus tanah itu sampai ke pelelangan adalah Pak Rosadi, Pak Ugi. Jadi sampai sekarang jadi kawasan KMIC memang dulu Pak Rosadi yang gerak dari awalnya, sampai ikut pelelangan juga beliau yang dipanggil, sampai ke pemerintahan pusat juga beliau. Jadi akhirnya kan jadi milik KMIC desentralis sekarang, dan ada sisa tersebut ya beliau tahu persis itu. Mungkin nanti kami tinggal ngobrol bareng dan bisa terrealisasikan. Saya juga pengen banget karena kami sudah ngobrol dengan kasih pemahaman tentang tanah ke saya secara pribadi, walaupun sedikit-sedikit agak ngerti oh iya seperti ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasilah tahun depan, kita bisa duduk bareng, bisa ngobrol bareng, dan kita menanyakan juga kepada PT, karena kan PT juga tidak masuk ke peta ya kan ya, di luar peta. Terima kasih kan, itu jawaban dari kami. Mudah-mudahan ke depan dan ada apa-apa yang tadi dimasukkan bisa terrealisasi di 2025, dan yang ribut dari kementerian untuk Desa Wanajaya kayak stunting, kayak tadi bilang pertanian, ketahanan pangan bisa diselesaikan tahun ini. Pak Haji, ada lagi barangkali menjelang Jumatan? Cukup? Ya, terima kasih. Karena tidak ada lagi masukan dan dirasa cukup,
kita tutup dengan doa oleh Pak Amil. Ada Pak Amil? Pak Amil tutup doa Pak. Payun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sayyidina perbuatan wa sabatu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wa mu'minin hamdan wa yaqatu wa mazid. Rabbana amanu wa ajib syukurik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Wa laqina biha min awal wa afat wa biha min hajat. Wa tanquna biha ala darajat kulli biasa wa menjadi wa Allahumma rabbana dhalamna musana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jika dikasihkan hati kamu jangan meskipun wassalamu alhamdulillah. Berkati al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Rapat Muslimbang kali ini musyawarah pembangunan perencanaan desa di tahun 2025 yang ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.